Hai guys, kembali lagi sama gue Tia di obrolan misteri. So, untuk episode gue yang kedua kali ini, gue akan ngebahas satu misteri yang kembali diviralkan oleh netizen di Twitter dan sempat menjadi trending. Setelah kemarin Menara Saida, penduduk Twitter dihebohkan kembali dengan adanya tweet dari salah satu akun @nurulhusnah NRULHSNAH dengan judul Teror Hantu Kuyang. Oke, sebelum gue bacain tweetnya, mungkin ada sebagian dari lo yang sedikit asing dengan nama Kuyang, hantu Kuyang, atau lo juga udah tahu? So guys, Kuyang adalah hantu yang berasal dari Kalimantan. Sebenarnya Kuyang ini tuh bisa dibilang sih ilmu hitam ya, yang dianut oleh perempuan. Tapi gue gak tahu juga kalau ada laki-laki yang anut ilmu ini. Tapi kebanyakan perempuan. Dan biasanya ilmu ini digunakan buat mereka yang ingin mencapai kehidupan yang abadi. Kalau dari sosoknya sendiri, Kuyang itu berwujud kepala manusia tapi dengan isi tubuh yang tergantung, tanpa adanya kulit atau badan. Jadi usus, lambung, organ-organ dalamnya itu tergantung di kepala. Kalau untuk bergeraknya, Kuyang itu terbang, tapi terbangnya itu cepet banget. Jadi buat kalau kita mau ngerekam dia pun itu bakal susah buat kita untuk dapetin dia secara jelas. Tapi yang paling mengerikan adalah untuk bertahan hidup, seorang Kuyang harus menghisap darah bayi yang baru lahir atau wanita yang baru melahirkan. Dan di siang hari, Kuyang akan berwujud seperti manusia, seperti kita. Layaknya ya orang biasa lah. Tapi kalau kita perhatikan lebih jelasnya, di lehernya terdapat garis merah yang mengelilingi. Dan kebanyakan Kuyang saat merubah wujudnya menjadi manusia biasa, ia akan mengeluarkan kayak aroma-aroma pandan gitu. Jadi itu adalah sekilas ciri-ciri dari Kuyang itu sendiri. Oke, daripada lama-lama lagi, kita langsung aja ke treatnya. 6 Oktober 2019, Minggu malam, warga Slamet Ria di Gang 2 Samarinda, Kalimantan Timur, dihebohkan sama teror Kuyang di gang mereka. For your information, di sana ada 7 orang yang sedang mengandung, dan salah satunya tinggal di sebelah rumah orang yang kita sebut saja Meli. Beberapa bulan terakhir memang udah ada ibu-ibu yang sering muncul jam 1 dan 3 dini hari gitu, karena kerekam CCTV di rumahnya si Meli ini. Semenjak ibu-ibu ini muncul, ada aja kejadian aneh. Mulai munculnya sendal jepit ukuran 36, celana legging yang dijemur di jemurannya Meli. Tapi sebenarnya warga itu udah tahu kalau ada Kuyang yang lagi berkeliaran. Tapi mereka diem aja karena nggak mau bikin kegaduhan dan mereka juga belum tahu kebenarannya gitu. Tapi pas di hari hanya tanggal 6 Oktober, si Kuyang ini berani muncul jam 10 malam di rumah tetangganya pas depan rumahnya Meli. Jadi saat kemunculan Kuyang ini ada salah satu cewek yang lagi videoin gitu. Tiba-tiba disitulah dia heboh teriak-teriak dan ngebangunin warga-warga sekitar. Dan itu sekitar jam 10 malam. Saat itu Meli udah di kamar dan dia kayak kaget banget denger warga yang bener-bener rame, penuh teriak-teriak Kuyang, Kuyang. Nah kalau di dalam threadnya itu ada video yang nunjukin warga lagi berkumpul sambil teriak-teriak Kuyang. Dan katanya sih Kuyang itu sempat dipukul pakai sapu lidi. Kalau dalam dunia Kuyang, maksudnya di mata si Kuyang itu sendiri, sapu lidi itu kayak ibarat tombak api. Jadi dia tuh takut dengan sapu lidi. Nah, penyebab si Kuyang ini datang dan neror warga sekitar karena di gang itu sedang banyak orang hamil. Dan salah satunya ada yang sudah melahirkan. Kebetulan yang melahirkan itu adalah orang pendatang, mungkin dia bukan orang Kalimantan ya, jadi dia itu masih belum tahu kalau di Kalimantan masih ada hal-hal beginian. Dan awalnya sih memang dia sempat cerita kalau dia itu kayak punya firasat gak enak, kayak serasa diawasin gitu. Dan akhirnya pun warga ngasih tahu kalau ari-ari anak itu harus cepet-cepet dikubur pakai kain putih dan dikasih daun bidara. Sebagian masyarakat tuh percaya daun bidara dapat digunakan untuk mengobati kerasukan, jin, atau terkena sihir-sihir tertentu gitu. Kayak penangkal lah ya bisa dibilangnya. Nah pas lagi rame-ramenya itu, warga dari berbagai gang pada ngumpul jadi satu buat nangkep si Kuyang ini sendiri. Tapi rupanya si Kuyang ini sempet
ketabrak kayak nyangkut gitu sama atap rumah orang. Mungkin karena dia kan memang terbang ya, dan dia tuh terbangnya itu cepet banget. Dan bukan hanya itu lagi, mungkin dia juga udah panik karena banyak warga yang ngepung dia. Akhirnya dia tuh sempat ketabrak sama atap rumah orang, dan kelihatan dari CCTV di depan rumah orang itu, dan kelihatan kuyang itu terbangnya itu cepet banget. Tapi susah juga sih karena kan itu CCTV ya, dan kalau kita mau lihat jelas juga tuh ada sih di video dalam threadnya itu kayak di slow motion banget, tapi itu juga nggak terlalu jelas, tapi kita masih bisa lihat lah kayak kuyang itu sekelebat lewatnya. Nah, karena Meli ini anaknya update banget, jadi dia tuh keliling gang buat cari info-info. Karena dia udah capek, pengen pulang, dia harus ngelewatin kayak jembatan rumahnya gitu. Tapi saat dia lewatin jembatan di rumahnya, jembatan mau ke rumahnya, dia tuh kayak pengen banget noleh ke kiri. Dan kebetulan di kirinya itu ada kayak got gitu, dan saat dia nengok ke kiri, ternyata ada kepala kuyang di bawah got itu. Dia langsung kayak cari bapak-bapak yang ada di situ dan bilang, "Pak, coba diperiksa deh, diperiksa di sini di got ini." Dan tapi bapak itu bilang, enggak, kuyang itu ada di gang ketiga." Ya, akhirnya Mary karena kayak nggak digubris sama bapak itu, dia langsung aja ke rumahnya dan langsung masuk aja lah gitu. Pas udah di kamarnya, nggak lama rame banget di depan rumahnya si Meli. Sekitar 40 orangan. Akhirnya kayak si Meli kayak dalam hatinya kayak, ya dibilang juga percayaan sih. Akhirnya pas lagi rame gitu, si Meli keluar deh, pengen lihat keadaan di luar, situasi di luar tuh kayak lagi apa sih. Ternyata rupanya warga rame banget mukulin si kuyang ini. Tapi karena kuyang ini gesit dan susah banget nangkapnya, tiba-tiba ada ibu-ibu yang langsung didatengin warga karena ibu-ibu ini kayak langsung teriak-teriak gitu. Ternyata dia kerasukan arwah dari si kuyang itu sendiri. Dan kuyang itu kayak, kan udah ngerasukin ya, bukan kuyangnya ya, tapi kayak arwahnya gitu ngerasukin ke ibu-ibu yang ada di situ, salah satu ibu-ibu di situ. Dan langsung dia ibu-ibu ini teriak-teriak kayak, jangan aku capek dikejar-kejar, kata si kuyang itu, si arwah kuyang itu. Nah, terus sempat ada beberapa argumen sih dari si Meli ini juga kayak takutnya salah tangkap orang atau bagaimana. Tapi kalau kita bisa tahu dia itu adalah seorang kuyang atau bukan, itu dari ciri-ciri dari lehernya. Di lehernya itu seperti ada garis merah yang ngelilingin gitu. Nah, kan bisa dicek ya kalau misalnya walaupun perempuan itu berjilbab juga, kata si Meli, kan ada ibu-ibu buat ngecekin si leher si ibu-ibu ini, takutnya salah tangkap. Nah, Meli ini ngotot dong kan, karena ada ibu-ibu, bisa dicek. Setelah abis ya berardu argumen lah sama warga-warga di situ, Meli ini jalan balik buat pulang. Pas dia pulang, dia ngerasa kayak ada yang bisikin dia gitu, kalau si kuyang ada di rumah warna biru, di sebelah rumahnya Meli, yang kebetulan rumah biru itu adalah rumah kosong. Langsung aja dong Meli ngasih tahu warga-warga, tapi warga-warga kayak nggak percaya, dan ya nggak tahu juga sih kayaknya. Kalau dalam tweetnya sih dibilang kayak warga-warga itu kayak ngetawain dia, mungkin warga-warga pada udah tahu kali ya, maksudnya mereka juga mikir nggak mungkin lah kuyang ada di rumah itu, di rumah kosong, itu kan rumah kosong, mungkin gitu kali ya, makanya warga-warga nggak percaya nih omongan si Meli ini. Dan setelah itu Meli langsung aja dong masuk rumah dan tidur. Tapi pas dia mulai tidur, dia kayak ngedengar suara perempuan yang cekikikan di tengah malam. Dan perasaan dia tuh langsung gak enak, soalnya ditambah punggung dia tuh kayak ketindihan gitu, kayak ada yang nindihin. Dan gak beberapa lama warga mulai datang ke rumah biru itu, dan di situ udah terdengar, Meli bisa dengar tuh suara kayak suara nangis gitu. Nah, sampai-sampai warga pada manjat rumahnya biru itu. Rumah biru itu dipanjat sama rumahnya Meli kan karena sebelahan ya, buat kayak ngelihat ke dalam rumah biru itu buat mastiin begitu. Dan keesokannya kan Meli udah tidur ya, dan Meli ini tidur kayak pas maghrib gitu, dan terbangun pas tengah malam karena dia kayak ngedengar suara-suara aneh seperti suara tetesan air di atap rumahnya. Tapi yang jelas itu bukan hujan. Pas Meli lihat lebih jelas lagi, ternyata tetesan itu adalah tetesan darah. Nah, untuk kalian tahu, kuyang itu seneng banget minum darah, tapi bukan hanya darah, tapi kayak darah haid, air got, pokoknya yang jorok-jorok kuyang seneng banget. Nah, setelah itu Meli dapat kabar kalau memang ternyata kuyang sempat datang ke atap rumah tetangganya, Mbak Lisa, dan itu sekitar jam 12 malam gitu.
Dan setelah kejadian itu, warga di gangnya Meli itu ngadain pengajian, kayak ya pengajian lah supaya Kuyang tidak kembali meneror gangnya lagi. So itu adalah tweet dari salah satu pengguna Twitter @nurulhusnah yang sempat menjadikan tweetnya menjadi trending topik di dunia pertwitteran. Kalau kita bicara tentang Kuyang ini tidak hanya ada di daerah Kalimantan, melainkan ada di daerah Sumatera dan di daerah Bali. Kalau di daerah Sumatera itu sendiri tepatnya di daerah Minangkabau yang dikenal dengan nama Plesit atau bahasa daerahnya Palasik. Kalau Kuyang hanya ada satu jenis, kalau Palasik dia memiliki dua jenis, Palasik Kuduang dan Palasik Bangkai. Palasik Kuduang adalah palasik yang dapat mencopot kepalanya lalu berkeliaran mencari mangsa. Tapi kalau Palasik Bangkai, dia palasik yang memakan atau mencari jasad-jasad bayi yang sudah meninggal. Ada satu cerita dari seorang bapak yang anaknya sempat terkena Palasik Bangkai, dan bapak itu mengatakan kalau wujud dari Palasik Bangkai itu sendiri seperti manusia, tapi dia sedikit berlumut dan memakai celana yang berbahan dari karung goni. Kalau Kuyang adalah ilmu hitam yang bisa dicari untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Kalau Palasik adalah ilmu turun-temurun, di mana jika orang tuanya adalah seorang Palasik, maka anaknya otomatis akan menjadi seorang Palasik. Kalau kita bicara ciri-cirinya, ciri-ciri Kuyang itu kan di lehernya terdapat garis merah yang melingkari lehernya. Tapi kalau Palasik sendiri kita dapat mengenalinya dengan ciri-ciri yaitu di mana seorang Palasik tidak memiliki cekungan di antara hidung dan mulut. Kalau misalnya kalian pegang nih ya hidung kalian, hidung bawah dengan mulut atas kalian kan ada cekungannya di tengah-tengah. Kalau Palasik dia tidak memiliki itu. Jadi dia langsung rata gitu aja. Jadi ya tidak ada cekungan lah. Nah, beda lagi di Bali. Kalau di Bali, penduduk Bali, warga sekitar Bali atau warga asli Bali mengenal dengan nama leak. Nah, dari wujudnya, leak dan Palasik, Kuyang itu memiliki wujud yang sama ya. Tapi, kalau leak ini sudah ada di dalam mitologi Bali itu sendiri. Di dalam mitologi Bali, leak berarti penyihir jahat. Dan leak ini sering diburu pada malam hari oleh dukun pemburu leak. Nah, kalau Kuyang kebanyakan perempuan, kalau leak memiliki 3 jenis. 2 diantaranya adalah perempuan, dan 1 diantaranya adalah laki-laki. Leak juga merupakan sihir jahat, sama seperti Kuyang ataupun Palasik itu sendiri. Leak bisa dianut oleh para penganut ajaran kiri, atau yang disebut pengiwa. Leak itu juga seperti Kuyang atau Palasik ya, Palasik Kuduang. Ciri-cirinya seperti kepala yang dapat berpisah dari tubuhnya, kepala dengan organ-organ tubuh yang menggantung. Nah, kalau leak ini dia benar-benar membutuhkan makanan seperti darah embrio agar dapat hidup. Tapi yang membedakannya di sini adalah dari Palasik Kuduang, Palasik Bangkai ataupun dari Kuyang, leak dapat merubah dirinya menjadi babi atau bola api saat mencari mangsa atau mengejar mangsanya. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang ditakutin oleh makhluk-makhluk ini, Kuyang sendiri takut dengan sapu lidi, karena Kuyang melihat sapu lidi itu seperti tombak api. Nah, kalau Palasik, ada cara menangkalnya dengan membuat jimat sendiri, tapi jimat itu berisikan kunyit, cengkeh, merica hitam, bawang putih, pala, dan pinang sinawal. Itu dibungkus dengan kain, dan itu bisa kita jadikan jimat penangkal atau kayak melindungi diri kita dari serangan Palasik itu sendiri. Nah, ada lagi sih hal yang bisa kita lakukan untuk menangkal Palasik ya, tapi ini sedikit butuh keberanian. Karena misalnya kalau kalian sudah melihat orang yang kayak mencurigain ya, atau memiliki ciri-ciri seperti Palasik, kita bisa deketin orang tersebut dan kita berbisik padanya satu kalimat. Kalimatnya itu adalah, ini adalah cucumu, atau ini adalah anakmu.
Nah, dengan bisikan itu, maka dipercaya Palasik tidak akan jadi memakan bayi tersebut. Kalau Leak sendiri, ini juga butuh keberanian yang luar biasa ya, kayaknya kalau kalian mau membasmi Leak, karena kita harus mencari atau menangkap kepala Leak yang sedang terpisah dari tubuhnya. Jadi saat dia lagi berkeliaran, kita harus bisa tangkap kepala itu, lalu kita tusuk dari leher bawahnya dengan menggunakan benda yang tajam. Maka dipercaya Leak tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya. Jika kepala Leak sudah terlalu lama jauh dari tubuhnya, lama-kelamaan Leak akan mati. So, jadi begitulah misteri dari makhluk-makhluk kuyang, leak, ataupun palasik itu sendiri. Pastinya ada atau enggaknya makhluk itu tentu menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda-beda. Namun yang pasti bagi kita ataupun setiap masyarakat daerah yang mempercayainya bisa menjadikannya sebuah pelajaran untuk selalu waspada akan serangan dari makhluk-makhluk tersebut. Gue Tia, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.